Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Ia disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara kandung Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya Nabi Harun alaihi salam bisa menemaninya. Permintaan Nabi Musa alaihi salam akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi dan membantu Nabi Musa alaihi salam dalam berdakwah, menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan memberi peringatan kepada Fir'aun agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Harun alaihi salam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian dalam berbahasa untuk berdakwah. Ia memiliki pendirian yang kuat, tegas, dan juga berani. Kelebihan inilah yang kemudian bisa melengkapi dakwah Nabi Musa alaihi salam. Tugas utamanya adalah sebagai juru bicara dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel dan juga Fir'aun. Bahkan, Nabi Harun alaihi salam juga sering menggantikan posisi Nabi Musa alaihi salam ketika memimpin umat. Nabi Harun alaihi salam juga ikut dalam rombongan ketika menyeberang Laut Merah bersama Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihi salam meninggalkan umatnya untuk beberapa waktu. Kemudian, Nabi Musa alaihi salam mempercayakan kepada Nabi Harun alaihi salam untuk memimpin Bani Israel. Akan tetapi, sebagian kaum Bani Israel kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala yang dibuat oleh Samiri, yaitu berupa patung anak sapi yang berlapis emas. Nabi Harun alaihi salam dengan susah payah mengajak mereka untuk kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya. Setelah Nabi Musa alaihi salam kembali, ia sangat marah melihat kaum Bani Israel kembali menyembah berhala. Nabi Musa alaihi salam menganggap Nabi Harun alaihi salam tidak bisa menjaga kaum Bani Israel selama ia pergi. Nabi Harun alaihi salam pun akhirnya menjelaskan apa yang telah terjadi selama Nabi Musa alaihi salam pergi, bahwa ia sudah memberikan peringatan yang keras kepada kaum Bani Israel, terutama kepada Samiri. Akan tetapi, mereka tidak mau mendengar dan bahkan mereka ingin membunuh Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam akhirnya menghancurkan patung anak sapi tersebut. Samiri pun kemudian diasingkan dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri akan merasakan panas seakan-akan kulitnya terbakar. Itulah siksaan kecil yang dialami oleh Samiri selama di dunia, dan siksaan yang sangat pedih di akhirat untuk orang-orang yang berlaku syirik.